Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan apa yang saya dapat pahami dari pidato Bapak Hilman Farid mengenai kebudayaan. Dalam pidato beliau sangat luar biasa sekali membahas tentang banyak hal di negeri kita ini. Salah satunya mengenai perekonomian di negara kita. Seperti yang ada dikatakan oleh beliau bahwa negeri kita adalah negeri maritim yang kaya. Dari dulu kita belajar tentang wilayah-wilayah serta lautan Indonesia. Wilayah Indonesia yang luasnya mencapai 3,2 juta kilometer persegi dan panjang pantai yang lebih dari 95.000 kilometer. Serta Indonesia menjadi pantai kedua terpanjang setelah Kanada. Dan jika kita belajar tentang pulau-pulau yang ada di Indonesia yang mencapai kurang lebih 17.000 pulau dengan sumber daya alam yang beragam, baik yang ada di daratan, daerah pesisir, maupun lautannya yang sangat luas, bukan negara kita ini. Bahkan para ahli saja memperkirakan jika negeri maritim ini digarap dengan baik, maka nilainya bisa mencapai 300 triliun per tahun atau 3.000 triliun per tahun. Namun pembangunan ekonomi yang bertumpuk di daratan yang menyebabkan tidak seimbang dengan pencapaiannya, dan harga yang harus dibayar oleh masyarakat Indonesia untuk mencapai posisi itu sangatlah mahal. Bahkan pembangunan di daratan punya dampak lain juga, seperti penebangan pohon yang berlebihan yang mengakibatkan banjir, tanah longsor, yang akibatnya juga berdampak banyak kerugian bagi penduduk, masyarakat, maupun pemerintah. Dan penebangan hutan juga diganti dengan penanaman kelapa sawit yang menimbulkan pro serta kontra di kalangan masyarakat sosial mengenai hal itu. Dan diperkirakan juga 20% penduduk terkaya di negeri kita ini menguasai hampir separuh pendapatan nasional. Sementara 40% penduduk termiskin menguasai hanya 16% dari pendapatan nasional. Dalam bahasa yang lebih lugas lagi, bisa dikatakan yang kaya semakin kaya dan yang miskin malah semakin miskin. Hal ini juga yang menjadi salah satu faktor permasalahan di negeri kita ini. Beliau juga banyak membicarakan mengenai pendapatan-pendapatan di setiap wilayah Indonesia, baik pendapatan besar maupun pendapatan kecil, serta sejarah kebudayaan para tokoh-tokoh pemimpin ekonomi di setiap daerah. Seperti yang dikatakan beliau, kebudayaan adalah keseluruhan cara hidup, baik pemikiran maupun praktek yang tidak dapat direvisi menjadi sederet ciri yang seolah esensial. Dalam pidato ini menekankan sekali mengenai pengelolaan sumber daya alam, terutama lautan, yang masih kurang dikelola dengan baik. Padahal negeri kita kaya akan sumber daya alam, serta bagaimana mengelola sumber daya alam berjalan dengan baik sesuai dengan ciri khas negara kita. Dalam pidato ini beliau ingin memperlihatkan kita bagaimana mempunyai cara pandang yang baru terhadap suatu perubahan dengan tetap melangkah maju dan mengembangkan potensi yang ada dan mampu bersaing dengan negara-negara luar lainnya. Beliau juga menekankan bagaimana pentingnya mendengarkan ritme kehidupan dalam masyarakat dan keluar dari belenggu bahwa ritme yang satu lebih unggul dari ritme yang lain. Kita perlu sabar untuk mendengarkan dan memilah dengan baik dan mengelola sebagai suatu kesatuan. Dan jika semua itu dilakukan dengan kesabaran dan ketekunan, pasti kita akan menemukan kembali ritme kita sebagai potensi Indonesia sebagai negara maritim
sangatlah besar. Bahkan jika dikelola dengan baik, penyerapan tenaga kerja cukup besar di sektor tersebut yang menciptakan lowongan kerja bagi masyarakat seperti pertanian, pengembangan wilayah pesisir, bioteknologi, dan transportasi laut. Tetapi sampai saat ini, perekonomian Indonesia masih hanya bertumpu pada industri pengelolaan seperti pertanian, pertambangan, kehutanan, dan peternakan yang semuanya berbasis di daratan. Sedangkan negara-negara lain yang wilayah lautannya hanya kecil bisa memaksimalkan budidaya perekonomian mereka. Tetapi negara kita belum memaksimalkan itu, padahal daerah perairan kita sangatlah luas. Semuanya itu juga tidak luput dari peran sejarah mengenai kerajaan-kerajaan di Indonesia yang krisis budaya serta politik. Banyak sekali wilayah di negeri ini yang merupakan wilayah maritim, salah satunya wilayah maritim yaitu Banten dan Makassar sebagai kota perdagangan pada masa sejarahnya. Yang pertama, kita mulai dari Banten, sebuah kota pelabuhan di ujung barat Pulau Jawa. Selama berabad-abad, para penguasa dan penduduk di wilayah itu sudah melakukan pelayaran antara pulau dan skala yang kecil dengan tujuan berdagang. Tetapi kemunculannya sebagai negara maritim yang sangat berpengaruh banyak menimbulkan konflik dengan negara-negara lain. Namun, Banten kembali bangkit dalam 100 tahun sebagai negara maritim yang berpengaruh besar pada akhir abad ke-17. Banten sudah berkembang, namun tidak bertahan lama di era itu, dikarenakan timbulnya konflik kembali. Konflik ini terjadi karena konflik keluarga, sehingga VOC dapat menguasai Banten. Kemudian kita kembali juga melihat di wilayah Makassar, yang dimulai dengan kerajaan Goa, yang melibatkan berbagai tokoh penting di wilayah itu. Dan wilayah itu dibagi menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Goa dan kerajaan Talo. Dan perkembangan wilayah yang sangat baik, serta kota pelabuhan dagang yang sangat besar pada kala itu. Dan fokusnya ke wilayah maritim dari perkembangan itu. Tidak lepas juga dari peran pemimpin yang mengatur dan mengelola semuanya dengan baik. Namun, dikarenakan konflik antara kerajaan lain, yaitu kerajaan Bone, kemudian meminta bantuan kepada VOC untuk menyerang Makassar. Dengan terjadinya perang yang cukup lama, yaitu hampir kurang lebih 1 tahun, kemudian Sultan Hasanuddin melakukan perundingan damai dengan VOC, menuntut agar semua wilayah kekuasaan Makassar dilepaskan, serta rencana VOC yang membuat benteng. Namun rencana itu tidak disetujui oleh kerajaan Makassar, dan mereka mengangkat senjata pada kala itu. Sejak masa itu, kerajaan Makassar sebagai kota maritim pun berakhir. Dari kedua kerajaan ini dapat kita pelajari bahwa menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah, namun memerlukan pemahaman yang baik terhadap politik, keberanian yang tinggi, pengetahuan yang luas dalam menghadapi setiap konflik yang ada, serta bertanggung jawab dan tidak mengkhianati kepercayaan. Wilayah-wilayah maritim di Indonesia dapat dikuasai oleh VOC kala itu dikarenakan konflik internal wilayah yang membuat celah bagi VOC untuk masuk ke dalam. Hal ini yang menjadi penghambat dalam memajukan bangsa. Itulah pentingnya mengapa kita perlu punya pengetahuan yang tinggi agar dapat mengelola dengan baik setiap informasi keadaan yang dihadapi, kemudian mengelola yang dengan bijaksana yang dapat diterapkan dan berguna bagi bangsa.
Sekali lagi, negara kita adalah negara yang kaya raya akan sumber daya alamnya. Mari kita mengelola dengan baik agar perekonomian di negara kita dimanfaatkan secara maksimal dan baik-baik mungkin. Sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.